Selamat datang di channel Edukamori. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang sempat membahas tentang komposisi dan teknik menggambar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi pada video ini kita akan membahas lebih rinci tentang teknik menggambar yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk lengkapnya, yuk kita sama-sama menyaksikannya. Nah, selanjutnya adalah teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan kita pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kalau kita kembali lagi ke awal gitu ya, ternyata Indonesia ini banyak sekali flora yang dapat kita temui. Nah, salah satu yang paling umum yang dapat kita lihat di sekitar kita itu adalah daun gitu ya. Ada juga dia dapat berbentuk bunga ataupun dapat berbentuk buah. Nah, kalau kita lihat di gambar sini di bagian contoh, di sini tertulis bahwa ini adalah tahapan menggambar bunga Kamboja. Nah, sebelum kita bahas tahapan apa saja untuk membuat bunga Kamboja ini, kita ingat-ingat dulu bahwa di bagian atas sini kita sudah dikasih clue oleh bukunya bahwa kalau ingin membuat gambar kita harus perhatikan 5 hal ini. Yang pertama bentuk dasarnya. Nah, kita lihat apakah di sini ada bentuk dasar? Oke. Ada ya. Pertama kita bentuk dasarnya dulu. Bentuk dasarnya adalah lingkaran. Yang kedua, kita buat bagian-bagiannya dulu. Nah, bagian-bagiannya. Bagiannya apa saja? Ya bisa tadi ya. Kelopak bunga, kemudian benang sari, itu adalah bagian-bagiannya tadi. Kemudian yang ketiga apa? Menyambung bagian satu persatu atau menyambungkan bagian per bagian. Nah, jadi kita sambungin aja nih, kita bikin ini kelopaknya, kita beri sentuhan sedikit abstrak di dalamnya seperti itu ya, sehingga nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, terus apa lagi? Kita akan memberikan dimensi gelap dan terang. Jadi kita lihat di sini gelap dan terang itu tidak hanya hitam putih ya kawan-kawan. Di sini maksudnya gelap dan terang itu ini ada warna cerah, kemudian ini ada warna gelap. Nah, dengan adanya perbedaan warna ini dapat memberikan kesan dimensi. Akan memberikan kesan 3 dimensi sehingga gambar yang kita buat itu hampir terlihat nyata. Oke, kita lihat. Yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Betul ya, tadi memang untuk dasarnya itu adalah lingkaran. Yang kedua adalah gambar kelopak bunga dan sesuaikan dengan bentuk aslinya. Nah, yang bagian 2 ini ternyata sesuai nih dengan apa yang disebutkan di buku bahwa kita harus ketahui bagian-bagian dari objek tersebut. Sedangkan bagian dari bunga itu tadi adalah ada kelopak bunga dan ada benang sari. Terus yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga. Nah, warna ini senada dengan apa yang disampaikan buku bahwa kita harus memberikan dimensi terang gelap, baik itu hitam putih ataupun warna. Jadi di gambar ini tadi kita lihat ada yang warnanya terang dan ada warnanya merah gelap. Oke, gitu ya. Ini yang kasih ini warna yang terang ini. Sedangkan yang paling tepi-tepi ini adalah warna yang gelap. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana dengan gambar yang lain, Pak? Oke, di sini juga sudah ada gambarnya, gambar bunga mawar, gitu ya. Maka tahap yang pertama itu kita gambar objek dasarnya dulu. Garis yang ditarik lurus seperti ini, kemudian sesuatu ataupun setengah lingkaran seperti ini, kemudian kita kasih oval di atasnya. Nah, ini adalah gambar dasarnya. Atau gambarlah objek secara garis besar. Terus ingat lagi, setelah gambar dasarnya kita harus ketahui dulu bagian-bagiannya. Nah, bagiannya apa? Ya tadi itu ada kelopak bunga gitu ya. Ada daun bunga. Dan yang ketiga, tentukanlah titik pusat di mana bunga dan tempat batang yang bertemu ini nanti akan membantu menemukan posisi pusat bunga.
Jadi tadi di sini ya posisi pusat bunga ya. Nah, jadi ketika kita ingin menyatukan antara kelopak dan lain-lain itu berada di titik ini. Nah, jadi tidak jauh-jauh. Nah, oke. Setelah itu di tahap yang keempat, nah, yang terakhir ini kita beri arsiran kawan-kawan, arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, di bagian sini ternyata merahnya ini tidak hanya satu warna kawan-kawan, ada dua warna merah. Bagian yang ini kita bisa katakan daerah yang berwarna merah terang. Sedangkan di bagian lainnya di sekitar sini ini warnanya gelap. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena untuk memberikan kesan hidup. Oke, seperti yang dapat kita lihat juga pada warna hijau dan warna coklat tuh batangnya. Oke ya. Selanjutnya, teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada juga hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air dan ada juga hewan yang hidup di darat. Nah, di sini kita lihat kita bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepalanya, kaki, kemudian cakarnya. Jadi yang akan kita buat pertama kali adalah sketsanya dulu. Dengan apa? Dengan menentukan bentuk dasarnya atau bentuk geometrisnya. Ini tentu akan membantu kita untuk menggambar hewan tersebut. Oke, menurut buku ini ya, jadi kita bebas, kita bisa gambar mulai dari kakinya ya, badannya atau kepalanya. Kemudian yang paling penting adalah kita bikin sketsanya dulu. Nah, sketsa itu adalah coret-coretannya atau garis-garis tipisnya itu. Kemudian kita akan bentuk garis geometrisnya dulu sebelum nanti kita akan uraikan itu ke dalam bagian-bagian kecil dan kita akan satukan dan sampai akhirnya kita akan beri itu warna. Oke, langkah yang pertama. Buatlah gambar berbentuk oval untuk badan. Jadi dia mulai dari badannya dulu nih, dibikinnya oval seperti ini. Nah, oke lah. Kemudian yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Oke, kerucut untuk leher 1, untuk kepala 2, untuk ekor 3. Sudah ya? Kemudian boleh kita tambahkan untuk kaki juga 4, 5. Nah, berarti tugas kita setelah kita bikin bentuk dasarnya tadi oval tadi, kita bikin bagian-bagiannya. Nah, kalau sudah, barulah kita poles gitu ya, kita rapikan kepalanya mulai dari yang seperti ini, Nah, kemudian kita buat paruhnya. Nah, yang agak garis seperti ini kita agak lengkungkan sedikit gitu ya. Nah, sampai ini benar-benar bagus tuh dilihat. Oke. Nah, karena yang seperti gambar 1 dan 2 ini hanya sketsa saja kawan-kawan. Kalau sudah masuk gambar 3, nah ini memang usaha si penggambar, si pelukis tadi untuk memastikan bahwa lekukan-lekukan tadi itu memang dapat membentuk sebuah gambar si bebek tadi, si itik tadi. Dan yang ketiga, kita beri arsiran atau warna pada gambar atau itik, kita beri arsiran gitu ya. Kita harus detail ini. Oh, ternyata di sini kuningnya agak gelap ya, sedangkan di bagian sini kuningnya tidak terlalu. Nah, di sini putih. Sedangkan di antara kuning badan sama kuning paruh beda. Oke, gitu ya. Kemudian di sini ada juga warna orange yang agak sedikit pink di sini dan agak terang untuk di bagian kaki.
Seperti itu, oke? Jadi itu tadi cara kita untuk menggambar flora dan fauna. Jadi secara garis besar tadi ya, Bapak ulangi lagi, kita bikin gambar sketsanya dulu, kemudian kita bikin bagian-bagiannya, kemudian baru kita satukan bagian-bagian tersebut sampai akhirnya kita mewarnai dengan gelap terang, baik itu dengan hitam putih ataupun dengan warna. Oke. Nah, sama juga selanjutnya dengan teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda ini dapat disebut juga menggambar bentuk. Jadi alam benda sendiri dapat terdiri atas benda buatan manusia dan juga benda yang memang sudah terbentuk dari alam gitu ya. Jadi ada dua, memang buatan manusia, kemudian ada juga yang dari alam. Nah, benda buatan manusia itu dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas dan lain-lain. Sedangkan yang memang berasal dari alam sendiri itu dapat berupa kayu, batu, ya, batang kayu, batu, air dan awan. Oke, apakah ada perbedaan antara teknik menggambar flora, fauna dan alam benda? Kita lihat ya. Nah, perbedaan di sini ini sebenarnya tidak mencolok kawan-kawan. Hampir sama. Bedanya di sini kita menggunakan teknik proporsi. Nah, jadi kalau kita lihat di objeknya ini, yang pertama kita disuruh untuk bentuklah silinder atau oval. Di sini ada 1, 2 dan 3 silinder, ditambahkan 4 sini ya. Nah, itu tadi ada 4 silinder. Kemudian buatlah setiap bagian tadi itu menjadi sebuah cangkir dan piring. Oke, kita tarik garisnya seperti ini. Kemudian kita kasih pegangan cangkirnya. Nah, kemudian nanti di bagian sini bisa kita hapus. Maka jadilah dia gambar yang nomor 2. Kalau sudah, sempurnakan gambar tersebut dengan menggunakan arsiran atau warna. Jadi kita arsir ini. Nah, kita arsir untuk bagian sini, kita arsirnya agak halus, di sini agak tebal. Oke. Di sini mungkin ada tingkat kesulitan yang perlu kita ketahui ya. Arah cahayanya datang dari mana? Kanan atau kiri? Oke, betul ya. Datangnya dari arah kanan, dari sini. Ini namanya arah cahaya. Sehingga apa? Di bagian sini, kalau kawan-kawan lihat, nah, ini gelap. Kenapa? Karena ketika bagian sini, bagian yang kena cahaya itu terang, maka bagian sebaliknya itu tentu dia akan gelap. Makanya di sini si pelukis, si penggambar ini dia memberikan arsiran agak tebal di bagian sini. Nah, di bagian sini. Nah, dia akan memberikan yang agak tebal ya. Nah, karena apa? Karena bagian sini itu adalah daerah-daerah yang terhalang oleh cahaya dan cenderung gelap. Sedangkan bagian-bagian yang lainnya itu terang. Oke, di bagian sini juga ada. Ya. Nah, dengan adanya arsiran seperti ini, dengan adanya dimensi terang gelap seperti ini, gambar akan terlihat lebih nyata. Nah, ini nanti yang akan kita coba praktek di kelas. Semoga kawan-kawan punya banyak contoh, punya banyak referensi, sehingga ketika mencoba itu tidak hanya cukup satu kali, bisa sampai berkali-kali sampai nanti akhirnya bisa maksimal. Oke? Nah, itu saja untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat apa saja dan media apa saja yang kita gunakan untuk belajar menggambar. Oke, itu saja dari Bapak. Sampai jumpa.